Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, dan seperti biasa, seperti yang sudah saya janjikan pada siang hari ini, kita akan jumpa lagi di talk show layanan publik, dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada, saya manggilnya apanya apa ini, Bu Dokter. Ya, Bu Dokter Pratianti Ningrahayu. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, gimana kabar Ibu? Tanti aja. Oh, Bu Tanti ya. Iya. Kepanjangan kalau. Iya bener. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat luar ya? biasa. Oke, luar biasa. Makin seger aja nih kayaknya. Tambah bulat ya Mas ya. Saya nggak ngomong loh ya. Ibu sendiri loh ya, Iya. nggak ngerasa ya. Tapi apakah memang seperti itu tipikal rata-rata perempuan, Bu? Semakin berumur semakin bulat. Enggak sih, enggak semuanya. Nggak semua ya? Cuma sayanya aja yang bandel. Soalnya ceritanya juga gitu. Semakin kesini jadi semakin sudah punya anak makin bulat deh. Tapi saya syukuri aja sih, artinya wah berarti saya sukses dong Iya. membuat dia itu subur gitu. Oke, dan siang hari ini kita akan coba ngobrol tentang wajah baru Laboratorium Kesehatan Daerah, karena Bu Dokter Tanti ini adalah kepala Labkesda ya, di Kota Pekalongan. Sudah berapa tahun sih Bu di Dari Labkesda? 1 Oktober 2021. Woi, 2021, 2022, 3. Iya, Ini hampir 2 tahun lebih. baru 2 tahun lebih sedikit. Iya. Lumayan ya Bu ya. Iya. Gimana Bu suka dukanya di Labkesda? Ya seneng sih. Alhamdulillah di Labkesda. Apa ya, dengan kalau Labkesda kan lingkungan yang baru, biasanya kan saya dari puskesmas ya, biasa meriksa di puskesmas, ketemu banyak orang. Kalau ini lebih ke apa ya, manajemen dan marketing. Jadi kita lebih ke manajemennya kan, karena kepala, jadi lebih ke advokasi, promosi kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau meriksa pasien sih sedikit ya, kalau paling kita pemeriksaan medical check up kayak gitu. Kalau pasien jarang ketemu malah. tapi kan biasanya kan ini baru ngobrol dulu nih. Biasanya kan seorang dokter itu harapannya bisa bikin praktek sendiri, terus kalau perlu bikin klinik sendiri. Nah Ibu dengan tanggung jawab seperti ini gimana rasanya Bu? Kalau saya sih pribadi, kalau sebenarnya kalau waktu di puskesmas itu saya nggak praktek, jadi sudah terlalu capek fokus di puskesmas. Akhirnya cuma satu tempat praktek lah. Ini karena di Labkesda ini saya sebagai struktural, jadi tidak sebagai profesi dokter. Akhirnya ya buka praktek sendiri mau nggak mau, karena untuk biar ilmunya nggak hilang lah Mas, ilmunya nggak hilang, terus tetap megang pasien kayak gitu. Iya, dan akhirnya masih ada kesempatan untuk belajar lagi gitu ya Bu ya. Oke. Wah luar biasa, berarti ya bisa dikatakan kerjanya 24 jam dong kalau gitu. Ya, sih. Atau saya 20 jam. Cuma sore tok kok. Sore. Setelah dari Labkesda itu jam berapa? Jam 5. Sampai maghrib. Oke. Dilanjut 1 jam setelah maghrib. Gitu ya. Wah. Kasihan nanti keluarganya nggak ada yang ngurus. Iya bener. Iya sih bener. Setelah Isya itu udah untuk keluarga. Full gitu ya Bu ya. Wah kalau saya kebalikan Bu. Hampir bisa dikatakan nggak punya waktu, tapi terlalu enjoy di sini. tetap sih kita bisa untuk berusaha untuk memberikan waktu terbaik untuk keluarga, itu pasti. Harus. Karena bagaimanapun juga keluarga menjadi tanggung jawab. Kalau kita nggak bisa mengubah mereka yang ada di lingkungan kita, bagaimana kita akan mengubah banyak orang? Iya betul. Dimulai dari keluarga. Betul. Nah itu dia. Nah dokter, ini ngobrol tentang Labkesda. Nah temanya seru nih, wajah baru Labkesda. Emang apanya sih yang dipermak kok ada wajah baru? Jadi semuanya Mas, semuanya dipermak.
Apa Jadi aja tuh? kita pertama gedungnya Heeh. baru. Alhamdulillah kemarin sudah diresmikan ya oleh Hmm. Pak Wali Kota itu akhir Desember Desember. 2023 Mm-mm. itu kita sekarang tapi belum pindah cuma baru diresmikan itu di Jalan Oh. Pembangunan nomor 2 gedungnya Mm-mm. baru. Mm-mm. Perdanya juga baru. Oh. Perda nomor 8 tahun 2023 baru launching per 1 Januari ini. Haha. Kemudian kita pelayanannya juga baru dari Haha. cuma lab lingkungan, lab kesehatan masyarakat sekarang jadi ditambah lab klinik. Oh, lab klinik. Mm-mm. Bedanya apa sih, Bu? Jadi kalau lab klinik itu memeriksa sampel dari manusia seperti darah, urin, tinja. Kalau lab lingkungan kan kayak seperti makanan, Mm-mm. minuman, udara. Jadi sampelnya yang beda. Yang satu Hmm. sampel karena lab lingkungan kan berarti sampel, yang satunya pasien kan. Lab Mm-mm. klinik itu meriksa pasien, kalau lingkungan sampel. Oh, begitu. Nah, ini baru paham nih sekarang. Nah, eh, gedung baru, Mm-mm. tapi belum pindah. Nah, Insya Allah kenapa? bulan depan. Insya Allah bulan Kenapa? depan. Kenapa kok belum bisa Karena pindah? untuk anggaran pindah itu tahun ini, Heeh. dan untuk pindah ke Lapkesda itu butuh mengumpulkan bukan butuh dengan penyedia untuk Mm-mm. kepastian mereka bisanya kapan itu perlu waktu. Jadi karena peralatan Hmm. Lapkesda itu kan banyak dan besar-besar ya. Mm-mm, mm-mm, Karena kita kan lab klinik juga lab lingkungan juga. Jadi mm-mm, nggak cuma tinggal mindah tok itu, mm-mm. tapi harus mereka dari penyedianya yang punya alat dulunya itu yang mindahkan. Hmm. Nanti setelah dipindah juga kita uji fungsi lagi. Setelah dipindah itu ada perubahan fungsi apa Aha, enggak, itu aha. harus dilakukan uji fungsi lagi. Jadi nggak cuma mindah barang dari Lapkesda lama ke Lapkesda baru. Ribet ya, Bu ya? Iya, Seribet itu ya? iya. Ya gimana ya? Soalnya kan mestinya untuk memeriksa kesehatan ya, jadi Heeh. harus benar-benar valid ya. Iya Harus sih. benar akurat ya. Jadi Mm-mm, setelah dipindah itu kalau misalnya nggak diakurasi lagi ya mm-mm, istilahnya, mm-mm, nggak diuji fungsi ulang lagi ya, takutnya nanti ada yang salah gitu, mm-mm, ada yang mm-mm, rusak atau ada yang bergeser apa gimana gitu, nanti jadi mm. fungsinya tidak optimal lagi. Oh gitu. Kalau misalnya nih Bu, ada alat yang akhirnya istilahnya nggak akurat lagi, Mm-mm, tingkat akurasinya sudah menurun mm-mm, misalnya pada saat pemindahan, mm-mm. bisa nggak Bu itu akhirnya diganti gitu? Jadi kita namanya kan setelah uji fungsi Aha. kita kalibrasi. Ya. Kalibrasi itu kan ya dibandingkan dengan alat yang normal Aha, sebenarnya, aha. kan ada pembandingnya. Ya. Ya itu nggak harus pindah tok. Kita itu setiap tahun ada programnya untuk kalibrasi Oh, alat. iya Jadi ya. harus terjamin Heeh. alatnya itu memang berfungsi dengan baik, itu kan makanya namanya kalibrasi dibandingkan dengan yang Kalibrasi. normal. Oh gitu. Kalibrasi setiap tahun sekali Bu? Iya, paling lama itu Paling lama. setahun sekali. Itu kita punya nggak sih Bu layanan untuk kalibrasi? Kalau layanan kalibrasi kita masih ke pihak ketiga, Ah, ke laboratorium yang lebih besar ya, ah. biasanya di Balapkespak dari provinsi bisa, dari Oh, penyedia juga bisa. oh gitu. Mm-mm. Wah ini masih PR lagi nih Bu Iya. ya. Untuk kalibrasi memang masih pihak ketiga. Oh masih pihak ketiga. Nah ini Bu, lokasinya itu sebelah mana sih Bu yang gedung baru ini nantinya? Kalau gedung baru di depan PDAM, gedung PDAM. Oh situ. Di seberang lapangan tenis, di sebelah Bawaslu. Oh sebelah situ. Iya. Ya ampun padahal saya sering main di Bawaslu. Kenapa nggak nengok di Lapkesda ya? Dulu mungkin masih bangunan kosong ini Masih ya, bangunan kosong. sekarang udah bangunan Lapkesda Mas baru. Oh gitu. Nah, kenapa kok pindahnya di situ Bu? Ada alasan khusus kah atau? Jadi kan kami kan awalnya kenapa mengajukan pindah, yang pertama kan kita dapat dana dari pemerintah pusat ya, dari Kementerian Kesehatan. Itu untuk membangun laboratorium berstandar BSL-2. Nah, untuk itu kan kita perlu lahan, karena kita nggak mungkin untuk mengembangkan di Lapkesda lama, karena Lapkesda lama itu
lahannya itu masih milik puskesmas. Oh. Jadi kita kan numpang di Aha. puskesmas. Selama ini kan numpang di puskesmas Aha. dan sertifikatnya juga punya puskesmas Medan. Aha. Secara izin juga kami kesusahan ya karena sertifikatnya masih jadi satu dengan puskesmas. Aha. Akhirnya saya mengajukan untuk minta lahan baru untuk pembangunan tersebut. Dikasihlah beberapa alternatif yang lahan ya, di kemarin tuh di Binagria, terus di Terto di Pekalongan Barat. Cuma kalau yang di Binagria itu terlalu sempit, kurang luas. Terus kalau di Kecamatan Pekalongan Barat itu di Terto kodarohnya itu ada sengketa atau gimana, pokoknya nggak jadilah. Terus yang terakhir itu di Jalan Pembangunan nomor 2 itu di depan PDAM. Alhamdulillah kok dari luasnya itu kok dari Kemenkesnya setuju, ya udah oke, luasnya segitu, maksudnya nggak terlalu sempit juga. Insya Allah sih cukup. Jadi setelah diajukan ke Kemenkes lahan itu akhirnya ya deal di situ. Oh, jadi ini ya, perizinannya memang ke Kemenkes dulu ya, Bu ya? Atau Perizinan gimana? ke DPM TPSD, cuma rekomendasinya dari provinsi kita. Oh gitu. Kalau sekarang berarti statusnya sudah murni punya Labkesda sendiri ya, Bu ya? Ibu punya pemerintah sih. Iya, maksudnya artinya statusnya sudah Labkesda yang mengelola gitu ya. Wah, itu. Mengelola Labkesda. Oke, keren nih. Artinya pengembangannya ke depan pasti akan jauh lebih total lagi dong, Bu. Insya Allah. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan kan ini juga, Bu. Kalau Labkesda sendiri ada jam kerja, Bu? Ada. Jam berapa sampai berapa? Kita 5 hari kerja sih. Oh, 5 hari kerja. Sama kayak PNS yang lain, cuma ya jam kerjanya mengikuti ASN seperti yang lain, 5 hari kerja ya, yang 5 hari kerja. Tapi kalau jam buka kan sendiri, jadi nggak sama dengan jam buka dan jam kerja. Kalau jam kerja kan sama ya, 7.30 sampai kalau Kamis berarti sampai 16.30, Jumat dari 7.30 sampai jam 14.30. Ya, itu jam kerjanya ya. Ya, jam kerjanya, Sabtu Ahad libur. Kalau jam bukanya kita Senin sampai Kamis itu jam 7.45 sampai dengan jam 14.30. 14.30 ya. Ya, kalau Jumat kita dari jam 7.45 sampai jam 10. Jam 10 siang ya. Oke. Nah, ya ini kan sebenarnya layanan yang menurut saya sih sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, problemnya sudah sejauh mana ini, Bu? Kalau masyarakat itu ngerti Labkesda gitu? Sebenarnya masih PR untuk kami ya, banyak masyarakat yang belum tahu Labkesda. Makanya ini lagi gencar-gencarnya promosi ya, terutama nitipnya untuk RKB. Iya. Ikut numpang promo di sini ada. Harus, Bu, di harus. Kota Pekalongan ada Laboratorium Kesehatan Daerah. Karena kemarin terakhir itu saya pas ngisi narasi di Batik TV itu sama Mas Aziz ya, itu Mas Aziz biasa kan survei dulu ya, tanyain satu-satu gitu kan. Pada nggak tahu itu Labkesda itu apa, kemudian di mana itu pada nggak tahu. Padahal ya sama-sama pedagang, biasanya kalau pedagang kan ya nggak harusnya memeriksakan makanannya, minumannya ke Labkesda kan. Cuma memang nggak tahu mereka. Atau mungkin sebenarnya bisa jadi karena faktor pengetahuan masyarakat yang minim tentang pentingnya katakanlah memeriksakan kualitas produk mereka begitu. Bisa juga. Ya kan? Soalnya kan biasanya kan mereka begitu sudah diproduksi sudah deh langsung jual gitu loh. Pengennya cepet dapat untung gitu loh. Bisa jadi. Tapi ribet nggak sih, Bu, kalau misalkan mau memeriksakan produk makanan atau produk apapun itu yang berkaitan dengan katakanlah harus diperiksa, diuji secara kualitas gizi dan lain sebagainya, itu seribet apa sih? Enggak sih. Cuma bawa sampel dan fotokopi KTP itu udah. Kan tapi kita ada 2 pemeriksaan, itu pemeriksaan kimia sama bakteri khusus untuk yang makanan ya, makanan, minuman juga. Air itu kita ada 2 pemeriksaan, kimia dan bakteri. Kalau kimia itu mereka bisa pakai tempat sendiri, jadi mereka bawa tempat sendiri, bebas kan.
Kalau bakteri itu harus steril botolnya, jadi kelap OSDA dulu, Heeh. ambil tempatnya, Heeh. baru nganterin sampel kayak gitu. Karena memang kan Oh. bakteri ya, kandungan bakteri di makanan tersebut. Kalau Heeh, misalnya heeh. tempatnya nggak steril kan bisa jadi bakterinya tidak memenuhi syarat karena bukan dari makanannya tapi karena tempatnya yang nggak steril itu. Oh gitu ya. Hmm. Tapi kan gini Bu, nyon sewu nih, saya mencoba mengilustrasikan ketika saya misalnya mau menguji dari sisi bakterinya, saya datang ke Labkesda untuk mengambil tempat gitu kan, tempat yang akan saya gunakan saat nanti saya bawa produk saya misalnya, atau misalkan sampel air atau yang lainnya. Nah, dalam perjalanan kan itu kan butuh waktu dan itu memungkinkan untuk terjadi juga Bu. Itu Iya, gimana cara menjaminnya itu? itu biasanya harus 1 kali 24 jam mas. Oh 1 kali Iya. 24 jam. Harus diperiksakan misalnya dibawa ya harus diperiksakan hari itu juga, nggak masalah sih kalau 1 kali 24 jam. Oh Masih aman. masih aman ya. Oh Biasanya gitu. itu pelanggan itu datang dulu, tanya-tanya dulu. Nanti kita kasih tahu cara pengambilan sampelnya. Kalau misalnya nih makanan bakso lah, bakso ya. Bakso itu diperiksa borak terus sama Borak, bakteri. Nah, kalau bakteri ini nanti kita pesen nanti baksonya itu ditaruh di tempat yang baru. Misalnya kayak tempat makanan tempat makanan plastik itu sih kotak Kak. itulah Iya, ya. iya. Kotak yang baru ya, yang baru dipakai dan habis direbus langsung dimasukkan ke situ. Maksudnya habis diolah jangan di kemana-mana dulu, langsung habis diolah langsung ditaruh situ, terus langsung tutup, terus langsung dibawa ke Labkesda. Itu kalau makanan. Tapi kalau misalnya air minum atau air bersih kita sediakan botol steril. Tapi kalau misalnya makanan itu bisa pakai tempat, tapi catatannya itu harus tempat baru, yaitu yang tempat makanan plastik itu yang baru, yang belum pernah dipakai, maksudnya memang dipastikan kesterilannya. Oh gitu. Kalau enggak plastik aja, plastik yang baru, Plastik kemasan baru gitu ya. Oke. Oh gitu. Dan harus terus ditutup, nggak boleh dibuka. Ya kirain seribet apa gitu. Enggak sih, nggak ribet. Ternyata itu. Nah, Bu, kalau misalnya nih, kan kadang-kala yang namanya masyarakat itu kan kadang jadi produsen, kadang jadi konsumen. Ya kan? Saya aja katakanlah masih menjadi masyarakat konsumen nih. Suka jajan nih misalnya bakso atau apa gitu atau mie ayam atau apapun ya, makanan apapun. Terus saya tiba-tiba ragu-ragu nih, ini di warung ini kayaknya ada nih yang nggak beres. Misalnya saya mau memeriksakan sebagai konsumen, boleh nggak sih memeriksakan itu Boleh, mengujikan itu? Bisa. Tapi kan itu tadi, gimana caranya mendapatkan yang steril? Ya, kalau misalnya itu ya dari minta, kan biasa kan kalau misalnya bakso kan langsung dari tempat habis mendidih ya, langsung ditempatkan misalnya plastiknya, terus langsung ditutup, terus langsung dibawa ke Labkesda. Oh iya ya. Iya, itu kan dari Bisa ya? panas kan, dari pemanasan, langsung ditutup, terus dibawa ke Labkesda. Oh bisa ya. Karena kan kadang-kala kan daripada kan gitu, daripada timbul isu-isu yang nggak genah gitu. Sering kali kan gitu ya. Ada bakso ini mengandung ini nih, Iya. kan isu gitu kan. Nah, daripada katakanlah kita kemakan isu, mendingan dicekin aja di situ gitu ya Bu ya. Yang jual malah alhamdulillah kalau yang beli kayak gitu Mas. Oh iya ya. Berarti kan mereka nggak mengeluarkan duit, tapi konsumennya yang sadar diri ya mau meriksa ini benar apa enggak. Iya. Ada juga yang konsumen, Pak ini sudah diperiksa, Pak kan tanya, terus minta buktinya. Biasanya kayak gitu. Kalau dari konsumennya sendiri berinisiatif untuk dari pembelinya berinisiatif untuk memeriksa sendiri, ya alhamdulillah itu beruntung itu penjualnya. Iya kan itu artinya sangat dibantu oleh pembelinya, pelanggan. Nggak usah bayar untuk Betul. pembuktian. Nah makanya maksudnya kan hal semacam ini adalah tanggung jawab bersama, tidak melulu dari pedagang, dari siapa, tapi semua harus terlibat karena kita nggak mau dong yang namanya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu
rawan atau berpotensi terhadap timbulnya penyakit dan lain Iya. sebagainya, gitu kan. Oke, nah ini ada yang gabung juga ini Bu di WA dari Erlin di Medono. Menanyakan sebenarnya fungsi dari Labkesda itu apa sih Bu gitu. Nah, monggo Ibu. Ya, jadi tadi yang seperti saya jelaskan, dari Labkesda itu kan unit UPTD-nya Dinas Kesehatan ya, unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan. Kami bergerak di bidang laboratorium, artinya kami memeriksakan sebagai tempat pengukuran ya, tempat pengujian bahan yang berasal dari manusia dan baik yang dari manusia maupun yang non manusia untuk mendiagnosis suatu penyakit dan untuk mencari penyebab penyakit serta yang kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penyakit tersebut baik itu secara perorangan maupun masyarakat. Jadi ya tempat untuk pemeriksaan untuk membuktikan bahwa yaitu untuk kan kalau diagnosa itu kan selain pemeriksaan fisik juga harus ada objektifnya ya dengan pemeriksaan laboratorium ya. Kami sebagai tempat untuk pemeriksaan itu untuk mencari tahu apakah benar ini penyakitnya, penyebab penyakitnya, kemudian apa saja yang berhubungan dengan kondisi penyakit ini. Gitu. Berarti termasuk katakan misalkan saya periksa ke dokter nih, tiba-tiba saya dirujuk untuk coba diuji dulu di labs gitu. Ya. Berarti bisa ya ke Labkesda Bisa. gitu ya? Jadi kami itu seperti lab kan itu ya ada dua ya, klinik sama labkesmas. Kayak klinik seperti lab di puskesmas, lab di rumah sakit ya, seperti lab swasta ya, kayak Cito, Gajah Mada itu kita pemeriksaan yaitu darah, urin, ya, tinja. Yaitu kalau misalnya ada rujukan dari dokter panas 5 hari harus di lab ini apa tipes, apa demam berdarah itu ya bisa ke Labkesda. Kemudian yaitu selain klinik kan juga Labkesmas itu untuk memeriksa sampel makanan, minuman, air dan udara. Jadi lebih bertambah lagi pelayanannya nggak cuma klinik tok ya. Jadi lingkungan juga. Woi, ini lebih komplit ya daripada yang Ya daripada puskesmas ya kita lebih komplit daripada rumah sakit. Kalau rumah sakit kan benar-benar klinis ya. Kalau klinis. kita ada Lingkungannya ya. Nah, ini yang sebenarnya yang mahal itu ya maksudnya dalam arti mahal itu bukan harganya, maksudnya yang membuat punya brand itu sebenarnya di lingkungannya itu ya, Bu ya. Memang tarifnya memang lebih mahal lingkungan daripada yang klinis. Kenapa, Bu? Karena memang reagennya sendiri untuk pemeriksaan memang butuh lebih banyak yang lingkungan. Peralatannya itu juga lebih rumit untuk yang lingkungan daripada yang klinis. Oh gitu. Jadi cost-nya itu memang lebih tinggi untuk laboratorium lingkungan daripada klinis. Ini menarik. Ada layanan untuk pengecekan air, terus kemudian udara. Nah, selama ini sudah ada Bu yang mengajukan untuk pengecekan atau pengujian air dan udara? Jadi kalau air kan ada air bersih, air minum, air limbah ya. Kalau air bersih biasanya itu dari yang rutin itu dari rumah sakit, dari hotel, kemudian dari Fasiankes kayak klinik-klinik ya, dari puskesmas, kemudian dari perumahan yang mau buka dari yang mau buka perumahan ya, kan pengen tahu air bersihnya memang layak apa enggak. Kemudian dari PDAM juga. Kemudian kalau air minum kan biasanya yang pengusaha air minum nih kayak Damiu. Kemudian yang resto-resto juga kadang meriksakan air minumnya apakah memang layak apa tidak. Kalau air limbah ya sama sih seperti rumah sakit, hotel itu biasanya periksa air limbah ke kita. Puskesmas juga, kemudian klinik juga periksa air limbahnya ke kita. Oh, kalau restoran juga ya Bu ya? Restoran itu biasanya untuk perizinan SLHS. Kalau iya, SLHS iya. kan harus ada pemeriksaan air bersih, kemudian mikrobiologi mikrobiologi di peralatannya, kemudian makanannya itu harus komplit untuk sepaket izinnya, izinnya harus diperiksakan itu. Termasuk hotel juga Bu ya? Untuk perizinan juga ya Bu ya? Untuk SLS-nya ya harus itu. Tapi
Selain untuk perizinan juga mereka continue sih untuk rutin air ya? limbah sama air bersihnya. Aha, aha. Kalau masyarakat umum di luar perusahaan gitu? Kalau air minum ada, kalau itu biasanya Pamsimas itu Iya, meriksakan air Pamsimas bersihnya ya. ya. Aha. Kemudian ya ada yang penasaran nih kok tiba-tiba airnya berubah, itu Heeh. bisa Mhm. meriksakan airnya ke Labkesda ya. Tapi itu Oh, nggak terlalu banyak sih. heeh. Pelanggan tetap itu ya kita yaitu yang tadi saya sebutkan. Kalau masyarakat sendiri yang datang itu ya paling jarang bisa dihitung dengan Dengan jari. jari ya. Sebulan itu cuma berapa tok. Ya mungkin karena berpikir bahwa wah masih bisa mengonsumsi air yang lain gitu Iya, daripada air sumurnya gitu kan. iya. Padahal penting Tapi banget biasanya Bu ya. beli ya, Heeh. baik itu Pangsimas apa Mhm. PDAM. Oh gitu. Nah makanya ini penting banget sebenarnya apa ya istilahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan katakanlah air sumurnya barangkali yang masih mengonsumsi air sumur Bu. Mm-mm. Kan masih banyak juga nih Mm-mm. Bu masyarakat di Pekalongan yang menggunakan air sumur. Iya. Heeh. Ya selama kan kalau dari kualitas air sendiri kan bisa kerasa ya antara Mm-mm. itu apa bagus apa enggak itu dari fisiknya itu udah kelihatan Mm-mm. jernih apa enggak, terus berasa apa kan ada besinya atau mangannya kan berasa besi gitu kan. Jadi Mm-mm. maksudnya Mm-mm. dari sebenarnya kalau dari kita yang mengkonsumsi itu udah tahu oh ini kayaknya ada sesuatu itu harusnya sudah ketahuan. Mm-mm. Mm-mm. Pasti itu Minimal ada dari sesuatu. aroma Iya gitu ya. kan air sehat kan tidak berasa, Betul. tidak berbau, tidak Aha. berwarna ya harus jernih. Ya, kalau Nah, udah ada kelainan itu ya berarti memang ada sesuatu tuh di airnya. bener Makanya Bu. diperiksakan ke Labsda. Iya sih memang kalau saya lihat di Pekalongan kayaknya sudah sangat sulit menemukan air yang benar-benar sehat Bu. Hmm. Tapi masih banyak kok yang dari itu pemeriksaan. Heeh. Memang yang tercemar itu memang kayak yang daerah pesisir ya, Heeh. daerah pantai itu sudah banyak yang Ya, tercemar. Tapi kalau daerah yang agak ke sini enggak, selatan ya. masih aman sih. Pokoknya selatannya jalur Pantura masih aman Bu ya. Iya, kalau udah Pantura itu memang Mulai airnya was-was dah mengkhawatirkan. ya. Heeh. Oh gitu, oke. Saya coba lihat lagi ada nggak ya bergabung. Oh iya ini ada juga dari Nana di Tegalrejo. Nah ini menanyakan tentang inovasi di tahun 2024 dari Labkesda itu apa ini Bu? Ya, kalau inovasinya seperti tadi yang baru buka kami itu Aha. ada pelayanan klinik. Mm-mm. Tadinya kami cuma lab lingkungan, sekarang pelayanan klinik ya. Mm-mm. Pelayanan laboratorium darah ya, komplit Mm-mm. ya, darah hematologi, kemudian darah kimia ya seperti apa gula darah, trigliserid, LDL, HDL, urea Mm-mm. kreatinin dan sebagainya itu ya, Mm-mm. paket lengkap darah, kemudian paket lengkap urin, kemudian pemeriksaan tinja juga ya Mm-mm. ada, kemudian pemeriksaan medical check up. Medical Ya, check up. medical check up untuk Aha. yang mau bekerja atau mau kuliah ya, kemudian Oh iya. untuk umroh apa untuk haji kita melayani itu. Termasuk kemarin ya Bu Untuk ya untuk yang KPPS itu? KPPS ini Oh belum, enggak kami ya, belum. Itu enggak ya. puskesmas Puskesmas ya, lebih ke puskesmas ya. Untuk ibadah haji. ya bisa. Ibadah haji. Berarti sering dong Bu, kalau misalkan ibadah haji pasti banyak dong Bu yang memanfaatkan layanan itu ya. Iya, Ah, banyak sih, cuma kan haji kan juga pilihannya banyak, mau ke rumah sakit apa mau oh ke iya lab ya. swasta, terserah mereka. Oh gitu ya. Iya. Oh nggak dipusatkan aja Bu. Berharapnya sih seperti itu Mas. Lumayan. Ya pendapatannya meningkat. Iya Ya kan. semoga tahun ini bisa dipusatkan di Labkesda Kota Pekalongan. Nah bisa tuh Bu kerjasama sama ini biro-biro perjalanan haji, Iya. umroh haji itu. Iya. Tapi semua itu ya tergantung dari kebijakan ya. Iya. Kebijakannya mau diplotkan apa enggak kan. Heeh. Kita hanya manut. Gandeng aja Bu Kemenag. Iya. Kantor Kemenag Kota. Nanti coba deh diobrolkan sama Pak Kasiman. Siap. Oke. Nah, oke. Terus ini kembali ke WA dulu. Ada Harin di Krafya. Jika ada yang ingin uji ke Labkesda, ada biayanya Bu? Ada Ada. biayanya sesuai tarif kami kan masih UPT Daya Dinas, Mhm, jadi mhm. semua
instansi pemerintah itu kan semua pemeriksaan itu ditarif dengan perda, ada restribusinya, baik itu klinik maupun dari lingkungan ya labkesmasnya. Kecuali kalau program, memang program pemerintah yang mengharuskan gratis ya kita tidak ditarif, nggak ada restribusi. Oh kalau program ya? Ya kalau program kan ada kadang program dari dinas ya, kayak program air bersih memang itu memang free ya. Terus dari dinas mengharuskan untuk pemeriksaan ya kita berikan. Pokoknya dari instruksi dinas kesehatan kalau ada misalnya ada wabah nih, campak ya nanti biasanya gratis kalau ada program. Kalau inisiatif masyarakat sendiri ya otomatis lah ya Bu ya. Iya, ada tarifnya. Kisaran berapa Bu? Antara berapa sampai berapa? Untuk yang apa klinis, dulu nih? yang klinis dulu. Yang klinis itu kalau hematologi itu 75 darah lengkap. Itu kita sangat terjangkau kok, malah lebih murah dari puskesmas Mas. Kita memang kan baru, jadi tarifnya itu benar-benar di bawah puskesmas, di bawah rumah sakit dan lab swasta. Ini kesempatan ya, Jadi, makanya jangan disia-siakan ya Bu ya. Silakan nanti kalau kami pindah ke gedung baru, kalau misalnya ada keluhan penyakit, kan di Labkesda tidak hanya pemeriksaan lab, karena ada saya jadi bisa konsultasi dokter juga. Oh bisa ya, Iya, bisa juga ya. Misalnya kok nggak enak badan nih, nggak harus ada rujukan dari puskesmas apa dokter, bisa datang langsung, nanti ketemu saya dulu ya, konsultasi dokter. Oh berarti ini yang harus dicek ini nanti baru diperiksa lab. Oh Gitu. iya ya. Nah, Insya Allah terjangkau kalau untuk yang klinik. Untuk kalau yang klinik ya, yang agak lebih mahal itu di kesmasnya itu ya, linkesmasnya itu ya. Itu dia, makanya kadang-kala mungkin itu juga Bu, masyarakat yang wah nanti bayar nanti berapa itu. Tapi kalau kesmas kan nggak setiap hari, paling dari Kemenkes itu kan parameternya seperti kayak air bersih itu kan diperiksanya 6 bulan sekali yang kimia. Terus yang bakteri cuma sebulan sekali, nggak tiap hari periksa. Jadi ya kalau hitung dari waktu ya memang segitu, maksudnya nggak terlalu berat. Oke, gitu. Nah ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya, tapi tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung sih. Dari Pak Harjo di Bugisan menanyakan apakah Labkesda, saya selalu salah mengucap sih Labkesda. Belum terbiasa ya. Iya, Labkesda itu bisa untuk menguji air sumur. Bisa banget ya, tadi sudah ya Bu ya. Apakah layak konsumsi atau tidak itu bisa. Tapi kalau itu inisiatif dari masyarakat atau secara personal, ya itu ada tarif Bu ya. Harus menyiapkan dana. Nah mungkin Pak Harjo bisa tuh katakanlah satu kelurahan dikelola bareng-bareng. Urunan gitu ya, iuran untuk mengetahui ini airnya layak apa tidak. Syukur diusulkan ke kelurahannya. Iya betul. Iya, masukkan ke dalam program Musrenbang. Wah ini harus ada pengujian air sumur di wilayah masyarakat milik warga, supaya kita tahu persis bahwa kualitas air di daerah ini itu baik, bagus. Nah nanti kita bisa bikin program, wah itu bisa menjadi program gitu. Program air bersih dan menyehatkan, wah itu pasti seru. Akan menjadi ini incaran. Tapi kalau Bugisan sepertinya sudah banyak yang tercemar ini Bu ya. Ada beberapa sih yang sebenarnya dari pemerintah sendiri, dari Dinas Kesehatan itu ada program pengawasan air bersih Mas. Ada ya? Ada, setiap tahun itu ada. Cuma untuk pelaksanaannya kan mereka random ya, jadi tidak semua mungkin kan terambil sampelnya. Itu dari dinas itu bekerja sama dengan petugas sanitarian puskesmas dan Labkesda juga. Jadi nanti yang sanitarian puskesmas yang ngambil sampelnya nanti diperiksakan ke Labkesda. Cuma untuk penentu titiknya ya dari dinas ya. Secara random. Kalau ya ini susah juga ya karena dinas yang menentukan. Jadi saya nggak jadi tanya deh tahun ini di mana karena penentuannya. Iya semua sih seluruh kota. Jadi misalnya satu kecamatan ada berapa titik, misalnya 7 apa 14 titik.
yaitu nanti di random mana aja. Tapi kan nggak di sumur, bisa juga dari rumah, dari reservoir, dari pump simes tuh bisa. Sampelnya maksudnya bisa dari beberapa tempat. Oke, nah Bu, dari 2 layanan utama, klinis dan apa tadi, Kesmas Kalau itu tadi. Puskesmas, Nah, eee, lebih banyak mana Bu, masyarakat memanfaatkan di layanan yang apa ini Bu? Di klinis kalau atau tahun kemarin tahun kan kemarin? baru lab Puskesmasnya yang lebih banyak. Oh, di Labkesmasnya ya? Iya, kalau klinik kan baru berapa hari ini Oh, kita baru launchingnya. ini ya? Berarti ini tanggal 16 ya, baru 16 hari. Kemarin kita cuma yang klinik itu pemeriksaan sampel haji yang Oh ya? HbA1c. Kerjasama dengan puskesmas juga. Jadi kalau di puskesmas itu cuma hematologi rutinnya, kami nanti rujukan untuk pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu untuk mengukur tingkat kepatuhan gula darah selama 2 sampai 3 bulan. Oh. Ya. Kalau gula puasa itu kan biasanya pencerminan gula selama 1 minggu gitu ya. Kalau gula sewaktu kan cuma saat itu Ya, toh. saat itu ya. Kalau gula puasa kan 1 minggu. Nah, kalau HbA1c itu selama 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau misalnya toh pasiennya gulanya kok bagus tapi ternyata HbA1-nya jelek, tinggi, itu ya memang berarti tingkat kepatuhan untuk konsumsi gulanya itu jelek. Oh. Gitu ya? Ya, ada parameternya. Itu yang klinis ya Bu ya. Nah, yang di Kesmas itu mana Bu yang lebih banyak diperiksakan oleh masyarakat? Makanan, air, udara itu? Air. Air. Iya, air banyak. Apa yang menjadi keluhan mereka rata-rata Bu? Ya seringnya lebih ke perizinan sih. Terus kemudian yaitu kalau beberapa ya karena ada airnya berasa airnya kenapa itu diperiksakan. Tapi lebih banyak memang ke perizinan Mas. Ke perizinan ya. Iya, untuk airnya itu misalnya dari Damiu atau mungkin dari instansi perusahaan gitu ya. Nah, kalau makanan minuman jarang Bu ya? Masih jarang Bu ya? Makanan minuman itu sejak adanya izin PIRT yang nggak terlalu, kalau dulu kan izin PIRT ya, produk itu ya industri rumah tangga itu ya. Itu kan kalau ada itu harus sebelum step selanjutnya itu harus diperiksakan dulu ke Labkesda kan. Tapi kalau sekarang udah cuma daftar OSS, jadi kemudian baru ada konseling dari Dinkes untuk penyiapan makannya, pengolahan, kemudian dari kemasannya itu akhirnya dan tidak dipersyaratkan mutlak untuk pemeriksaan ke Labkesda, akhirnya nggak terlalu Berarti kalau dulu sempat rame Bu ya? Iya, rame banget, apalagi kalau lebaran itu kan pada mau jualan itu mesti diperiksakan dulu ke Labkesda. Tahun kemarin loh, mulai tahun ini sudah menurun karena perizinannya lebih fleksibel. Jadi sebenarnya kan kalau masyarakat itu kan nggak cuma butuh promosi, tapi juga butuh bukti ya. Iya. Ini beneran nggak sih? Makanya sebenarnya kalau produsen itu harusnya selain promo ini loh, kita sudah ada buktinya bahwa produk kami itu aman, sesuai kesehatan kayak gitu. Ya. Nah, sejak perizinan DPMP-TSP itu melonggarkan untuk UMKM ya, untuk produknya ini akhirnya yang untuk memeriksakan makanan itu agak menurun. Kecuali memang pengusaha ya seperti itu yang sadar ya, pengen produknya itu terbukti kan bisa dijual juga kan, hasil labnya kan bisa menjual. Ini loh kita sudah periksa lab nih, sudah terbukti nih kalau kita itu aman. Iya, dan itu kan bisa dicantumkan kandungan nutrisinya apa aja gitu. Itu ada beberapa pengusaha yang seperti itu. Yang menyadari itu ya. Wah, ini dia nih, wah. Ya memang sih mungkin di satu sisi kelonggaran itu untuk memudahkan masyarakat dalam hal mendaftarkan usahanya sih Bu ya, tapi di sisi lainnya itu tadi akhirnya nggak pada periksa. Kan karena kemarin mungkin karena habis COVID ya, jadi untuk membangkitkan
UMKM lagi, Iya. akhirnya kan lebih fleksibel Betul. perizinannya, mungkin karena itu tujuannya. Oke. Tapi Oke. akhirnya itu lost control kan, akhirnya nggak ada pengawasan lagi. Iya ya. Aduh, ya mungkin ke depan mungkin Bu. Iya. Tahun-tahun depan mungkin akan ada revisi lagi Iya, barangkali. amin. Saya sih sepakat ya. Artinya kalau misalkan ada produk-produk baru atau ada produk-produk makanan yang dijajakan ke masyarakat ini perlulah sebenarnya diperiksakan uji kelayakannya dari sisi kesehatan itu perlu diuji sebenarnya. Iya. Karena ini Bu, jajan yang apa ya, yang dijual di pinggir-pinggir jalan atau warung-warung yang katakanlah kemasannya cuman plastik itu, yang jajanan kecil-kecil tuh untuk jajan anak-anak itu kan hampir bisa dikatakan mereka nyaris tuh kayaknya nggak pernah diperiksakan. Itu kan ngeri juga itu Bu. Iya. Kayak junk food kayak gitu kan. Wah. Oke, dari Ria di Setono juga bergabung. Terima kasih Ria. Dan ini mau menanyakan apakah bisa juga menguji kelayakan makanan? Oh bisa banget. Terus bedanya Labkesda dengan BPOM itu apa? Nah ini pertanyaan nih baru. Oke, apa sih Bu bedanya? Iya. Jadi kalau yang pertama, kalau BPOM itu ke pusat ya, Mm-mm. dari di provinsi. Kalau Labkesda kan di daerah, di kabupaten ya atau kota. Nah, kalau BPOM ini memang lebih kompleks, lebih komplit ya, Yeah. untuk pengujian makanannya. Jadi parameter yang diujikan parameternya itu lebih banyak. Misalnya makanan, misalnya kandungan madu nih. Kalau di Labkesda itu madu itu cuma diperiksa yang berbahaya aja, Mas. Jadi kalau di Labkesda itu baru yang sodium siklamat, apakah mengandung sodium siklamat apa enggak. Itu yang, karena kalau ada sodium itu yang berbahaya. Nah, kalau di BPOM memang lebih komplit parameternya. Bisa tahu itu ada glukosanya berapa, fruktosanya gitu berapa, ya. kemudian asam folatnya berapa, itu dari BPOM. Memang lebih komplit BPOM. Tapi bisa nggak Bu, katakanlah misalkan Labkesda itu memosisikan pemeriksaannya dengan standar BPOM gitu, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja, asal ada duitnya. Maksudnya kan siapa tahu masyarakat Enggak, kan. maksudnya gini. Ya, jadi kan karena kita instansi pemerintah kan jadi keterbatasan anggaran ya untuk pengelolaan. Jadi kami kalau misalnya mau buka pelayanan itu kan harus lihat pasar juga nih ya. Ini kira-kira kalau saya di Labkesda itu mengadakan ini untuk parameter ini ya komplit, ini kira-kira ada nggak nih yang mau periksa? Kalau enggak kan udah beli reagennya mahal-mahal, tapi kan kalau reagen pemeriksaan kan ada expirednya ya Mas, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, jadi harus habis dalam 1 tahun, kalau enggak kan nanti expired. Jadi kalau kami mau buka pelayanan ya itu lihat konsumennya Kondisi, dulu. betul. Kalau misalnya yang tanya cuma 1-2 ya mending dirujuk kan, ya ke BPOM aja. Biasanya kalau kita ada konsumen datang, Bu ini bisa nggak? Oh maaf belum bisa, nanti ini bisanya ke BPOM, nanti kami infokan BPOM di mana, kemudian gimana itu nanti kami infokan, jadi dirujuk. Tapi kalau misalnya kok kayak kemarin kita kan belum bisa untuk memeriksa mikrobiologi udara Mas, sebelum tahun 2023 itu ya. Tapi ternyata kok banyak rumah sakit yang minta, Bu tolong dong Labkesda ada pemeriksaan mikrobiologi udara sama untuk mikrobiologi di swab alat ya, alat medis, kemudian di AC, kemudian di linen ya. Itu mereka minta, akhirnya karena banyak permintaan ya kita adakan pelayanan itu, mikrobiologi udara sama mikrobiologi swab alat itu. Jadi bergantung permintaannya seberapa tinggi nih, nunggu itu karena dulu kami ya. juga kan di target pendapatan juga. Nah, ngomong-ngomong target, tahun kemarin Ketutup nggak Bu? Tahun 2023 kita 90%. Oh 90%. Kurang sedikit. Berapa sih Bu kemarin targetnya? 243 juta. 243 juta. Tercapai baru? 90%. 90%-nya ya. Kenapa Bu? Kok bisa baru 90%? Ya itu karena pertama tahun kemarin itu mulai turun karena PIRT itu ya, kelonggaran PIRT. Jadi kan ya makanan turun. Kemudian
kemarin itu kita terkendala belum akreditasi. Oh. Karena kita mau pindah kan dari Kemenkes, kita sebenarnya mau akreditasi, cuma karena kita ada pembangunan mau pindah dari Kemenkesnya menyarankan ya udah nanti akreditasinya sekalian di gedung baru aja. Akhirnya beberapa penghalangan sih memang beralih nyari yang laboratorium yang terakreditasi. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu qadarullahnya itu pas tahun ini itu ada akreditasi puskesmas dan banyak tamu di Labkes dari monef kayak itu dari provinsi, dari Kemenkes itu. Akhirnya kita kan biasanya kan kalau nyari pelanggan kan nggak duduk manis Mas, jadi keliling gitu kan, siapa yang mau harus jemput bola lah ya. Jemput bola lah itu karena ada itu kegiatan tuh akhirnya agak kurang gencar lah ya, kurang gencar lagi. Gitu sih. Kalau Labkesda sendiri di Kota Pekalongan akreditasinya sudah apa ini Bu? Ini tahun ini insya Allah survei. Bulan Juli Agustus lah. Mantap. Itu nunggu gedung baru, pindah di gedung baru baru mengajukan akreditasi. Oh gitu, nunggu pindah. Wah berarti ya ini masih harus sabar dulu nih. Insya Allah bulan depan kok. Kita di deadline pindah itu bulan depan. Bulan depan Februari pas pemilu dong Bu. Kalau bisa sebelumnya. Sebelum ya. Oke, jangan pas hari itu. Hari riwah pasti. Apalagi sebelah juga kantornya. Iya kan? Bawaslu ya. Riwah banget tuh. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari mana nih? Dari Mbak Nana di Pringrejo juga. Untuk pengujian di Labkesda ini biasanya butuh waktu berapa lama Ibu gitu? Kalau pengujiannya kita ada 7 hari kerja. Enggak, maksudnya misalkan saya mau meriksa air nih, itu butuh jadinya berapa? Kan? Iya 7 hari. Oh 7 hari. Iya memang lama. Jadi kayak tadi itu makanya kan kalau misalnya jadi karena pemeriksaannya yang lama, kalau misalnya kita hari liburnya banyak nih Mas, akhirnya kan kadang kita menolak sampel karena kita hari kerjanya itu nggak bisa, misalnya kan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya tengah-tengah itu libur, itu akhirnya kan pemeriksaannya nggak bisa nyambung. Kadang kesulitannya kayak gitu karena memang kalau sampel lingkungan itu memang prosedurnya secara prosedural memang lama kan, harus terutama yang bakteri ya sama yang limbah itu yang BOD, jadi harus diinkubasi dulu, jadi harus sampelnya diinkubasi berapa hari, dilihat kumannya ada berapa, jadi nggak cuma 2 jam atau 3 jam, di inkubasinya lumayan lama, 2-3 hari. Itu kalau yang lingkungan ya, tapi kalau klinik ya seperti kayak lab-lab yang lain langsung jadi paling 2 jam atau 3 jam langsung jadi. Gitu. Jadi itu perlu digarisbawahi bahwa kalau klinis sama lah dengan yang lain, tapi kalau yang lingkungan kayak misalkan pemeriksaan makanan, air dan udara itu perlu waktu gitu. Artinya memang mengujinya memang bertahap begitu ya Bu ya. Prosedurnya memang seperti itu. Jadi kayak banyak pasien yang Bu jangan 7 hari kerja sih, dipercepat. Gitu ya. Memang prosedurnya seperti itu. Terus gimana cara Ibu menjelaskan prosedurnya 7 hari kerja. Yang lama itu memang yang bakteri ya. Kalau yang kayak makanan mengandung formalin apa enggak sih bisa cepet Mas, 1 hari 2 hari bisa jadi. Oh kalau yang kimia cepet ya? Ya cepet, tapi kalau yang bakteri kan karena itu harus inkubasi dulu, itu harus 7 hari kerja. Gitu Mbak Nana apa Bu Nana ya? Mbak Nana aja deh ya biar kelihatan muda gitu ya. Nah terus kemudian dari Pak Yunus di Pringlangu, sebenarnya sudah tadi ditanyakan alamatnya Labkesda itu di mana. Kalau gedung baru nantinya akan menempati Jalan Pembangunan nomor 2 Bu ya. Di sebelahnya kantor Bawaslu depan PDAM. Kalau yang sekarang masih di mana Bu? Di Puskesmas Bendan. Oh masih di Puskesmas Bendan sebelahnya. Oke, jadi misalkan hari ini mau memeriksakan diri gitu, check up gitu ke Puskesmas Bendan. Sebelahnya ya, sebelahnya. Jangan salah masuk pintu. Ya karena sebelah itu kan sebelahnya jam segini udah tutup. Kalau kita masih buka. Oh gitu. Ya kalau puskesmasnya udah tutup kalau jam sekarang ya Bu ya. Wah gitu. Oke, nah kalau di tahun 2024 ini sendiri ada target Bu
yang pengen dicapai gitu? Ya, terutama target pendapatan ya. Pengennya sih 100%, kalau bisa ya lebih ya. Nah, harusnya sih. Soalnya sudah di apa? Di backup operasional yang lumayan ya, mungkin dari pemerintah mintanya targetnya bisa lebih dari yang ditargetkan. Kemudian kami sih yang penting bisa, kalau misalnya operasionalnya itu anggarannya cukup, kami bisa melayani dengan optimal, itu alhamdulillah banget Mas. Iya sih, tapi emang saya apresiasi lah Bu, Pekalongan punya laboratorium kesehatan daerah yang bisa melayani baik itu dari sisi pemeriksaan klinis maupun lingkungan, itu keren banget. Nah, tinggal Alhamdulillah. meng-up-nya aja sih Bu, kayaknya ya. Promo lagi, emang PR-nya harus promo besar-besaran. Syukur-syukur gedungnya diperbesar lagi Bu. Biar kelihatan gitu loh Bu. Iya kan? Amin. Itu sebenarnya udah ditinggikan tuh 1 meter, jadi lebih tinggi dari sekitarnya 1 meter Mas. Iya, cuman kan tetap aja Tetap ngelesep kelihatan. ke dalam Bu. Kan itu masuk Harusnya ke dalam. tingkat 7 gitu ya, kayak hotel gitu. Iya. Jadi lantai Nanti 1 rumah gitu. sakitnya itu, waduh. Saingannya Ya, berat ini. sekalian sebelahan sama rumah sakit, jadi keren Bu. Wah, punya rumah sakit, punya laboratorium, wih dahsyat. Bu, terakhir ini Bu, ada harapan yang ingin disampaikan? Mangga. Jadi kami mengajak masyarakat Kota Pekalongan ya, khususnya pendengar RKB, mari kita hidup secara cerdik ya, seperti yang dimandatkan dari Kementerian Kesehatan, bahwa kita harus cek kesehatan berkala, kemudian hindari rokok ya, kemudian rajin untuk bergerak ya, rajin untuk itu, kemudian yaitu pokoknya kita itu untuk pertama itu yang nomor 1 itu tadi ya, cek kesehatan berkala ya. Kita harus sadar ya, karena di BPJS itu kan pembiayaan terbesar itu adalah 5 penyakit itu degeneratif semua, dari jantung ya, gagal ginjal, stroke, kanker ya. Dan sebenarnya penyakit itu bisa dicegah kalau kita bisa mendeteksi lebih awal ya, seperti yaitu dari cek laborat secara rutin kan. Jadi untuk penanganannya itu kalau misalnya kita lebih dini tahunya itu kan lebih gampang ya, nggak sampai mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian selain cek untuk diri sendiri, juga harus untuk saya titip pesan untuk pengusaha tadi ya, produsen yang menyediakan air, makanan ya, itu mohon untuk mematuhi peraturan dari pemerintah ya, dari Permenkesnya. Kalau misalnya disuruh untuk pemeriksaan ini ya, mohon dipatuhi ya, untuk memenuhi keamanan produknya. Jadi karena kan beban juga, karena kan menyediakan yang berhubungan langsung dengan manusia ya, untuk dimakan, untuk diminum, sebaiknya keamanannya juga terjaga. Jadi apa-apa yang dipersyaratkan di Kemenkes ya, itu saya harap untuk dipatuhi seperti itu. Oke, dan memang sih sebenarnya aturan itu pasti dibuat untuk kebaikan kita bersama. Betul. Gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang dibuat itu untuk mencelakakan kita, nggak mungkin lah ya. Ya kita dari setnya sudah ada setnya. Kita pingin dong, istilahnya kalau misalkan sebagai masyarakat konsumen, kita pingin mendapatkan yang terbaik dari sebuah produk, kita pingin mendapatkan yang juga bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, bagi kehidupan kita semuanya, kan gitu Bu ya. Oke Bu, terima kasih sekali. Sama-sama. Sudah berkenan hadir meluangkan waktu ke sini. Kami terima kasih juga sudah diundang ke sini. Tadi ikut di rapat kerja atau rencana kerja? Enggak. Dinas yang ikut. Yang dinas ya. Kirain ikut, makanya wah ini sampai Mundur jam 1 kurang kan, makanya wah apa nggak capek kalau Ibu hadir di sana, wah ini pasti beruntung lah, artinya wah berarti aman hari ini. Matur nuwun, dan terima kasih juga kawan yang sudah bergabung di talkshow layanan publik kali ini. Dan akhirnya dari kawasan Kuningan 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif,
talk show layanan publik harus saya akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi di Halo Kota Batik di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.